Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wulandari, NIM 19032046. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang gambar yang telah terlampir pada PPT. Gambar tersebut merupakan gambar sistem kekebalan adaptif. Adapun 3 tindakan dalam sistem kekebalan adaptif. Yang pertama, pengenalan organisme asing oleh sel-sel kekebalan spesifik. Yang kedua, aktivasi sel-sel kekebalan ini untuk menghasilkan respon spesifik, misalnya antibodi. Dan yang terakhir, respon yang secara khusus menargetkan organisme untuk dihancurkan. Dapat kita lihat pada gambar di samping adalah gambaran umum proses di mana kekebalan yang dimediasi oleh sel dan kekebalan yang dimediasi oleh antibodi diinduksi oleh paparan virus. Perhatikan bahwa pada gambar tersebut menunjukkan virus sebagai imunogen di sudut kiri atas. Tetapi proses yang sama terjadi untuk mikroba lain seperti bakteri atau jamur, IL atau interleukin, HMHC atau kompleks histokompatibilitas utama. Yang pertama yaitu kekebalan yang dimediasi oleh sel. Dalam contoh berikut, misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis memasuki tubuh dan dicerna oleh makrofag. Bakteri dipecah dan fragmennya yang disebut antigen atau epitop muncul di permukaan makrofag dalam hubungannya dengan protein kompleks histokompatibilitas utama atau HEM-MHC kelas 2. Kompleks protein HEM-HC antigen kelas 2 berinteraksi dengan reseptor spesifik antigen pada permukaan limfosit T penolong. Aktivasi dan proliferasi klonal sel T penolong spesifik antigen ini terjadi sebagai akibat dari produksi penolong spesifik antigen. Yang paling penting adalah interleukin 2 yang merupakan faktor pertumbuhan sel T dan interferon gamma yaitu mengaktifkan makrofag. Sel T penolong yang diaktifkan ini dibantu oleh makrofag yang diaktifkan memediasi satu komponen penting dari kekebalan seluler, yaitu reaksi hipersensitivitas tertunda, khususnya terhadap Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, limfosit T sitotoksik atau sitolitik juga merupakan efektor spesifik dari respon imun seluler, terutama terhadap sel yang terinfeksi virus. Dalam contoh ini, virus, misalnya virus influenza, dihirup dan menginfeksi sel saluran pernapasan. Glikoprotein amplop virus muncul di permukaan sel yang terinfeksi dalam hubungannya dengan protein MHC kelas 1. Sel T sitotoksik berikatan melalui reseptor spesifik antigennya ke kompleks protein HMHC kelas 1 antigen virus dan dirangsang untuk tumbuh menjadi klon sel oleh interleukin 2 yang diproduksi oleh sel T penolong. Sel T sitotoksik ini secara khusus membunuh sel yang terinfeksi virus influenza dengan mengenali kompleks protein HMHC antigen virus kelas 1 pada permukaan sel dan melepaskan perforin yang menghancurkan membran sel yang terinfeksi. Yang kedua yaitu kekebalan yang dimediasi oleh antibodi. Sintesis antibodi biasanya melibatkan kerjasama tiga sel, yaitu sel penyaji antigen, misalnya sel dendritik dan makrofag, sel T penolong, dan sel B. Setelah diproses oleh sel penyaji antigen, fragmen antigen muncul di permukaan sel itu dalam hubungannya dengan protein HMHC kelas 2. Kompleks protein HMHC antigen kelas 2 berikatan dengan reseptor pada permukaan sel T penolong khusus untuk antigen itu, yang mana mengaktifkan sel T pembantu menghasilkan interleukin seperti interleukin 2, interleukin 4, dan interleukin 5. Interleukin ini mengaktifkan sel B untuk menghasilkan antibodi khusus. Perhatikan bahwa interleukin tidak spesifik. Spesifisitas
A terletak pada sel T dan sel B dan dimediasi oleh reseptor antigen pada permukaan sel-sel. Sel B yang diaktifkan berkembang biak dan berdiferensiasi untuk membentuk banyak sel plasma yang mengeluarkan sejumlah besar imunoglobulin atau antibodi. Dapat kita lihat pada gambar. Meskipun pembentukan antibodi biasanya melibatkan sel T penolong dan antigen tertentu, misalnya polisakarida bakteri, dapat mengaktifkan sel B secara langsung tanpa bantuan dari sel T dan disebut antigen independen sel T. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme sistem kekebalan adaptif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.